Oke, kali ini kita mau bahas modul satu ya, MS Excel ya. Jadi modul satu tampilannya seperti ini nanti ya, setelah ini ya, setelah diisi semuanya, tampilannya seperti ini. Kalau mau bahan mentahnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi yang kosong yang perlu nanti dikerjakan menggunakan rumus adalah dijumlah saja ya. Untuk sisanya itu diketik secara manual. Oke. Kali ini saya akan mau menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di Excel seperti ini. Membuat tabel seperti ini di Excel. Oke, langsung saja kita mau buka blank dokumen ya. Di blank dokumen di Excel. Lantas kalian hitung dulu itu di modulnya itu kan ada 9 kolom ya. 9 kolom berarti itu kalian kok ini ya konversi ke alfabet jadi sampai I. Sampai I. Jadi untuk judul sendiri kayak daftar gaji itu kalian tinggal merge saja, merge center seperti ini ya, merge center di blok dulu baris satu ini di merge center sampai I. Terus kalian tinggal ini warnanya kalian mau merah ya merah, terus fontnya misalkan besar kalian tulis di sini diperbesar misalkan daftar gaji. Lantas untuk baris kedua dan seterusnya sama ya, satu-satu di merge center. Daftar gaji PT Sostro Limited. Nah seperti ini, kalau merah ya tinggal diganti warna merah dan seterusnya. Ini di merge centernya satu-satu ya, sampai I di merge center diketik. Ini contoh saja ya, ini contoh sampai bikin sampai 5 baris. Jadi lantas untuk bikin ininya, bikin tabelnya mulai baris ke-6. Kalian hitung barisnya ada berapa. Untuk kolomnya kan sampai 9 ya kolomnya, jadi di blok sampai I. Ke bawahnya itu sampai 17 berarti 23 seperti ini. Kalian hitung habis di blok. Untuk di Excel seperti biasa untuk bikin tabelnya kalian pakai ini ya, border, pilih bottom border. Ini yang panah kecil ini, tapi pilihnya bukan bottom tapi pilih all border. Oke, di all border sendiri. Habis itu tinggal diklik kanan di kolom A, di kolom width ketik aja 4 karena untuk nomor nggak terlalu lebar. Habis itu kolom B sampai kolom I diklik kanan, kolom width diklik ya. Habis itu diganti misalkan 20. Nah seperti ini. Habis itu kalian tinggal ini ya, ini di blok ini yang atas bawah karena ini dua kolom jadi satu. Ini ya satu baris, dua baris jadi satu baris, tinggal di blok. Habis itu merge center. Ini juga sama di blok merge center. Ini juga sama di blok merge center. Yang ini tinggal di blok ke kanan di merge center ini ya. Oke, yang ini sorry, ini di merge center. Ini merge center. Nah, ini tadi agak salah ya, ini saya undo bentar ya. Nah, ini jadi kita coba undo. Habis itu ini di blok merge center ya. Ini juga sama merge center. Ini juga sama merge center. Yang ini di blok merge center. Oke. Yang ini yang kolom B sampai I, klik kanan kolom width, ini bikin 20. Nah, seperti ini. Habis itu di blok kasih efek ini warna ininya misalkan warna hijau. Bisa tinggal diketik aja nomor, misalkan nomor. Kalau biar ke tengah caranya tinggal di blok aja ini semua, pilih yang ini ya. Yang tengah, center, middle. Di sini ada keterangan middle align ya, oke. Habis itu diketik nama pegawai dan seterusnya. Ini kalian isi semua ya, satu-satu tinggal diketik. Habis itu yang ini hurufnya tinggal untuk mulai ngetik ini ya, angka tinggal satu diketik di sini satu. Habis itu klik fill, diklik fill ya, series. Di sini kolom, ini misalkan sampai 10, ketik aja 10 gini. Nah, maka akan ininya sampai 10. Tinggal di rata tengah, oke. Yang ini tinggal di blok aja, sisakan satu di sini merge center, satu-satu. Merge center 1 2 3 merge center ya, 4 ini merge center. Nah, ini karena belum kelebihan satu, yang 23 tinggal klik kanan di baris ke 23 klik kanan delete ya.
diklik. Oke, jadi sampai 22 aja. Lantas kalian tinggal blok aja di sini. Kasih efek stabilo ya. Stabilonya misalkan warna kuning. Nah, seperti tinggal diketik aja. Misalkan nanti di sini ada total gaji, misalkan total gaji. Nah, ini kalau misalkan ke tengah, kalian tinggal rata kirikan aja, di blok aja di rata kiri. Nah, seperti ini. Tinggal diketik aja semua, ketik bahannya kalian ketik semua. Terus yang di sini, karena ini adanya nominal semua, ada nominal semua, tinggal di blok aja. Ini di blok, tinggal diklik aja, diarahkan ke kanan, di drag ke kanan seperti ini. Pilih yang ini ya, gambar dolar ini diklik. Habis itu more accounting format diklik ya. Ini yang gambar dolar ini di panah, ada panah kecil ke bawah, klik. More accounting format diklik. Di sini desimalnya ada 0. Ini buat accounting ya. Accounting sama currency sama aja. Kalian pilih accounting atau currency sama aja. Sini saya pilih accounting ya. Ininya desimalnya saya buat 0. Ininya tinggal di scroll aja ke bawah, cari Rp rupiah ya. Rp Indonesia rupiah. Nah, ini. Nah, ini Rp Indonesia rupiah ini. Rp Indonesian. Nah, ini Rp Indonesian. Diklik, habis itu oke. Jadi kalau kalian misalkan nanti mau ngetik 2 juta, misalkan tinggal 2, ketik aja 0000000 langsung di enter. Maka akan langsung ini ya, terpisahkan sama ini ada komanya otomatis. Kalau ini sama, untuk ngopi tinggal ditarik aja yang ada tanda plus di sini pojok, tinggal diklik tarik ke bawah. Kalau untuk mengopi, nah, untuk mengcopy yang misalkan sama. Misalkan yang ini 500.000 ketiknya 5000000. Nah, kalau untuk sama tinggal ditarik aja, tapi kalau nggak sama ya berarti kalian ketik manual tetap. Oke. Setelah ini semua diisi, lantas kita akan ngitung jumlahnya. Jumlahnya pakai rumus. Ini saya kembali ke ini ya, kembali pada bahan ininya. Bahan yang tadi mentah untuk bahan mentahnya untuk proses ininya ya, perhitungan rumusnya. Nah, ini setelah diisi semua ya. Ini habis saja sudah diisi semua. Hasilnya seperti ini. Lantas untuk hitung jumlah. Jadi di sini adalah tabel ya sistem penggajian yang ada di perusahaan. Jadi sistem penggajian yang ada di perusahaan atau instansi. Unsur gaji itu kan ada gaji pokok, ada tunjangan, ada upah lembur, ada kasbon, ada pajak. Jadi kalian tinggal operasikan bilangan yang ada di sini. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kalian tinggal kategorikan gaji pokok itu sifatnya penambah atau pengurang, tunjangan itu penambah atau pengurang, upah lembur itu penambah atau pengurang, kasbon itu penambah atau pengurang, pajak itu penambah atau pengurang. Jadi rumusnya sederhana. Karena gaji pokok itu sifatnya penambah, ini rumus sederhana yang pertama ya. Kalian bisa pakai 2 rumus, caranya sama dengan. Rumus selalu diawali sama dengan. Jadi sini sama dengan klik gaji pokok. Nah, diklik dulu, habis itu plus ya, plus. Di sini tunjangan, karena tunjangan itu sifatnya penambah. Habis itu upah lembur, klik plus upah lembur, diklik. Walaupun kosong tetap dimasukkan karena kalau di Excel satu rumus itu untuk ke bawah. Jadi cukup ngitungnya di atas, ke bawahnya tinggal di drag aja. Kasbon itu ngutang ya. Pinjam uang dulu nanti bayarnya end of month potong gaji. Minus berarti. Klik kasbon, minus pajak. Pajak sifatnya juga pengurang. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, tinggal di enter aja, maka akan muncul 2.450.000. Ini take home pay-nya Insur Fajar Pradana. Ke bawahnya tinggal ditarik aja. Nah, gini. Maka akan ngitung sendiri. Ini rumus pertama. Kita mau pakai rumus yang kedua. Jadi kita operasikan mana yang sifatnya penambah dan sifatnya yang pengurang dijadikan satu. Caranya tinggal kurung. Klik gaji pokok ditambah tunjangan ditambah upah lembur, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, kasbon ditambah pajak. Jadi yang sifatnya penambah disendirikan, yang sifatnya pengurang disendirikan. Jadi tinggal dikurangi aja nanti. Rumusnya seperti ini. Hasilnya juga sama ya, 2.450.000. Tinggal ditarik aja ke bawah. Oke. Untuk menghitung total gaji yang harus dibayarkan perusahaan ke seluruh karyawan, ini diblok semua, tinggal pilih yang di sini ya. Pilih sum. Ya, saham, habis itu diblok lagi 1/10-nya ini gaji tertinggi, tinggal diblok max. Diblok lagi gaji terendah, klik di sini min.
diblok lagi, rata-rata, average ya, rata-rata, diblok lagi, jumlah data, count number. Nah, fungsinya count number adalah memastikan bahwa data yang di sini sama yang di sini sama. In case kalau kamu kerja admin yang sebelumnya itu nggak ngerti komputer, penulisan angkanya secara manual. Ini karyawan kebetulannya cuma 10. Jadi untuk apa istilahnya human errornya mungkin masih kecil ya. Tapi kalau datanya sampai seratusan atau ribuan dan penulisan penomoran ininya angkanya menggunakan cara manual, kemungkinan besar human errornya pun ada nantinya. Jadi untuk memastikan data yang di sini 10 sama yang di sini sama. Oke. Jadi ini tadi proses mengerjakan di modul 1 ya, modul basicnya MS Excel ya. Mudah-mudahan bermanfaat.